1446 Hijriah. Kita akan melanjutkan kajian kita Al-Muqaddimah Al-Ajurrumiyah. Yang mana kemarin kita sudah memurjaah babul i'rab dan juga babul kalam yang sebelumnya. Al-i'rab salah satu dari dua pembahasan yang dibahas dalam nahwu. Al-i'rab, satu lagi al-bina. Di dalam i'rab ada 4 bagian. Rafa, nasab, dan khafat, dan jazm. Nah, definisi i'rab sudah kita ketahui. Yang di sini, nah, perlu ditambahkan ahwal ya. Di sini ahwal, keadaan. Jadi bentuknya atau naam bersifat tidak bersifat lahir namun batin. Dan itu memiliki tanda-tanda yang kita bahas akan kita bahas sekarang. Nah, qala al-musannif rahimahullahu taala babu ma'rifati alamatil i'rab. Bab tentang naam mengetahui tanda-tanda i'rab. Lirraf'i arba'u alamat. Nah, untuk yang rafa' yang menunjukkan kalau suatu kata itu rafa' ada 4 tanda. Yang pertama al-dhammah, kemudian al-waw, kemudian al-alif, dan yang terakhir adalah an-nun. 4 ini untuk rafa'. Namun yang naam ketika dhammah itu di mana saja, al-waw juga kapan saja, demikian alif dan nun, maka di sini dijelaskan fa amma dhammatu fatakunu alamatan lirraf'i fi arba'ati mawadhi' fil ismil mufradi. Nah, dhammah bisa menjadi tanda bagi rafa di 4 mawadhi' tempat. Yang pertama isim mufrad. Nah, ini yang pertama isim mufrad. Kemudian yang kedua jamak taksir. Yang ketiga jamak muannas salim. Ini isim ya, masuk dalam jenis isim. Satu, dua, tiga. Dan yang terakhir adalah fi'il mudhari' yang nam lam yattasil bi akhirihi syai'un. Nah, kita di sini jelaskan sedikit. Bentar, besarkan dikit. Nah, di awal disebutkan tentang al-kalam, yang mana al-kalam tersusun dari 3 elemen atau naam 3 jenis kata, isim, fi'il, dan huruf. Isim, fi'il, dan huruf. Nah, masing-masing ini banyak jenisnya, terutama isim. Ada sangat banyak sekali. Di sini kita akan mengenal beberapa jenis dari isim. Kemudian fi'il. Kalau fi'il hanya ada 3 ya. Fi'il madhi, kemudian mudhari', kemudian na'am al-amr. Fi'il amr, fi'lul amri.
Huruf juga ada. Nah, nah, kita tidak masuk ke huruf karena huruf ini mabni. Mau berapa banyak jenisnya, namun karena dia mabni, maka itu tidak perlu dibahas. Nah, fi'il mudhari yang perlu dibahas hanyalah, maaf, fi'il yang perlu dibahas adalah fi'il mudhari. Karena yang amr dan juga fi'il madhi ini mabni, sehingga tidak perlu dibahas. Nah, kita ke mata yang pertama di sini, maka di sini ada isim mufrad. Nah, atau kita ketik aja kita sebelah. Nah, sekarang dari kanan ke kiri. Di antara isim adalah al-ismul mufrad. Kemudian ada jam'at taksir. Kemudian ada jam'ul mu'annats as-salim. Nanti ada lagi. um, Dan fi'il ada tiga saja. Al-madhi, al-mudhari' dan fi'il amri. Ini tidak kita bahas. Ya, ini juga silang. Yang kita bahas adalah al-mudhari'. Isim mufrad ketika rafa, maka dia menggunakan al-dhammah. Ketika rafa dia apa? Dhammah juga. Ini ketika rafa, tandanya juga al-dhammah. Fi'il mudhari ketika rafa dia al-dhammah. Oh, na'am. Fi'il mudhari ini juga memiliki eh, beberapa keadaan ya. Yang pertama ini disebut alladzi lam yattasil bi akhiri syai'un. Terus ini lam yattasil bi akhirihi syai'un. Ya, maka ketika dia rafa, ini tandanya dhammah. Kemudian di sini wa amal wawu. Waw fatakunu alamatan lirraf'i fi mawdi'ain.
Ya, huruf waw ini kalau dia naam eh, menunjukkan apa ini rafa di dua tempat. Pertama di jamak mudzakkar salim. Apalagi nih, ini adalah masuk dari isim ya, jenis isim al-mudzakkar as-salim. Ini rafa'nya dengan al-waw. Nah, nanti akan kita bikin tabel saja biar lebih enak dilihatnya. Nah, kita baca lagi wafil asma'il khamsah dan juga isim-isim yang lima. Wahai abuka wa akhuka wa hamuka wa hamuki wa fuka wa dzumalin. Isim yang lima, yang hanya ada lima saja, yaitu ini abuka, artinya ayahmu, kemudian akhuka, saudaramu, kemudian hamuki, iparmu, fuka, mulutmu, dan dzumalin, yang punya mal, harta. Kalau khamsah, kalau rofa dengan wow. Kalau yang di matan ini, nah, dilihat atau dibagi dari segi eh, alamat tanda-tanda rofaknya. Kalau yang kita tulis ini dibagi dari segi kata itu sendiri. Isim mufrad, oh ini isim mufrad. Isim mufrad kalau rofak gimana? Nanti di sini ada apa? Nasab ya. Wah, nasab. Kalau nasab bagaimana? Kalau khafat atau jar ya, itu bagaimana? Nah, itu nanti akan ketahuan semua ketika kita telah selesai bab ma'rifah alamatul i'rab. Yang mana yang dikatakan ini naam banyaknya pembahasan ilmu nahwu ada di bab ini. Ketika kita sudah mengetahui dengan baik, maka naam ini adalah langkah naam sudah setengah jalan. Ya, begitu ya. Kita lanjut ya al-waw. Nah, kemudian al-alif. Wa amal alifu fatakunu alamatan lirraf'i fi tathniyatil asma' khassah. Alif menunjukkan kalau suatu isim itu, suatu kata itu rofa, ada di isim musanna. Ada lagi namanya isim musanna. Al-musanna. Nah, rofanya dengan alif. Nah, wa amma nunu fatakunu alamatan lirraf'i fil fi'lil mudhari' idza tasala fihi dhamiru tathniyatin au dhamiru jam'in au dhamirul muannatsatil mukhatabah. Nah, atau bisa disebut sebagai al-af'al al-khamsah atau lebih tepat al-amtsilah al-khamsah. Ini. Apa itu? Maka ini adalah termasuk dari fi'il mudhari sini. Al-amtsilah amtsilah al-khamsah. Nah, fi'il al-mudhari ini, nah,
ada beberapa bentuk. Kita tulis di sini. Fi'il mudhari'. Fi'il kata kerja. Naam. Yang menunjukkan naam, suatu perbuatan yang naam dilakukan kalau gaib. Ya, dilakukan pertama al-ghaib, orang ketiga. Kemudian al-mukhatab, orang kedua yang kita ajak bicara. Kemudian al-mutakallim. Kita tulis di sini tasrifannya yaf'alu, yaf'alani, yaf'aluna, yaf'alu, yaf'alani, yaf'alna. Kemudian al-mukhatab taf'alu, taf'alani, taf'aluna, taf'alina, taf'alani, taf'alna. Kemudian al-mutakallim fa'alu, taf'alu. Nah, ini totalnya ada 6, 12, 14. Inilah fi'il mudhari, atau ini adalah tasrif fi'il mudhari, bentuk-bentuk fi'il mudhari, yang mana ini cuman sirah atau wazan atau polanya saja. Jika kita ganti dengan fi'il yadhabu, bisa kita ganti dengan fi'il yadhabu. Sini yadhabu, yadhabani, yadhabuna. Atau di sini kita pakai yaktubu atau ya bulu. Nah, eh, sampai mana tadi? An-nun. Nah, fi'il mudhari' al-amtsilah al-khamsah. Yang mana saja itu? Nah, kan di sini. Nah, kita kasih warna kuning. Nah, ini ada 5. Ya, ini dihitungnya ketika ada yang sama ini taf'alani. 1, 2, 3 ini dihitung satu. Jadi ini 3, 1. Kemudian 2, 3, 4, 5. Nah, ketika fi'il yang naam digunakan itu menggunakan pola ini, salah satunya misalnya yaf'aluna. Jadi gabuna ini tanda rofaknya dengan nun. Kalau dia tidak rofa, nanti nunnya hilang. Nah, kemudian sekalian saja dijelaskan yang tadi, yang dhammah ini al-fi'l mudhari alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un. Nah, ini ya. Nah, coba sini aja. Maka itu adalah fi'il yang eh, nah, ini kita kasih tanda merah.
Oh, ada berapa ini? Ada 5 juga ya. Mau tahu 4 ini nggak dihitung karena sama. Nah, ini fiil aslinya. Yang depan ini huruf mudharaah. Huruf yang menjadikan fiil itu mudhari. Kalau nggak ada huruf ini, tak ya, huruf ya, huruf mana ini, nun. Itu bukan fiil mudhari. Nah, kalau sudah di sini, ini ada tambahan dua hurufnya ini. Alif sama nun. Sini juga. Nah, di sini juga alif. Sini ada nun. Ini nun. Maka itu disebut belakangnya, nah, ada tambahan. Nah, di sini yang tidak ada tambahan, yang warna merah ini, itu ketika marfu dengan dhammah. Ya, terus hukumnya ini apa? Kenapa di marfu ini rofa dia tidak dengan dhammah atau mungkin dia al-waw? Karena jawabannya dia tidak masuk i'rab. Dua ini mabni, ikut fi'il amr dan fi'il madhi. Oh, sekalian kita tulis di sini aja. Itu namanya fi'il yang bersambung dengan nun niswah. Al-muttasil yang bersambung di nunin niswah. Ya. Namun ada juga nanti di sini satu lagi, yaitu ketika ditambahkan bersambung dengan nun taukid. Ya, ketika kita ingin menekankan fi'il tersebut, misalnya contohnya Pak, yadhabu. Yadhabu. Kita kasih nun nun taukid, maka menjadi yadhabana. Yadhabana ini apa nama tanda rofaknya apa? Maka eh, dia tidak i'rab melainkan bina, sehingga di sini dikasih X, dia tidak bisa di i'rab. Ini al-waw. Enam ini adalah tanda-tanda i'rab dari ar-rafa. Ada empat tanda. Kemudian untuk tanda i'rab yang nasab ataupun yang khafat, insya Allah di pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.